etos kerja Paulus selagi masih ada kesempatan, peluang, dan waktu hidup di dalam dunia ini. Berarti itu bagi Paulus adalah kesempatan, peluang, dan waktu yang indah, yang berharga untuk bekerja menghasilkan buah. Jadi Paulus tidak mau sekedar bekerja atau sekenanya saja bekerja, tapi setiap ia bekerja dia ingin ada buah yang dihasilkannya. Nah, ketika orang-orang mempersoalkan apakah seseorang bekerja atau tidak, termasuk ada orang-orang yang mempersoalkan tentang pelayanan dan kiprah sepak terjang Paulus di dunia pelayanan, lalu Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya saya tidak memusingkan diri, sebab dalam bekerja pada Tuhan, bekerja untuk Injil, Paulus tidak menghiraukan bagaimana orang-orang itu berkomentar atau menilai untuk hasil pekerjaannya, atau dia juga tidak tergiur untuk orang-orang yang mencari puji-pujian dari apa yang dilakukan, dikerjakannya, dan kemudian memberikan data yang demikian luar biasa yang menunjukkan hasilnya atau bagaimana, atau ada legalitas rekomendasi atau piagam yang membuktikan, menunjukkan, menyatakan bahwa orang itu telah berhasil luar biasa. Nah, tapi Paulus menyatakan dengan tegas di hadapan jemaat Timotius bahwa di hadapan jemaat Korintus, Paulus mengatakan bahwa hasil kerja karya Paulus itu tampak jelas dari buahnya, yaitu orang-orang Korintus sendiri. Orang-orang Korintus sendiri sebagai hasil yang jelas dari perbuatan dan karyanya di Korintus. Itu salah satunya. Sebenarnya ada banyak orang-orang percaya di jemaat-jemaat yang lainnya yang merupakan hasil torehan pelayanan dari Paulus. Paulus berkata demikian kepada orang-orang Korintus. Ia memiliki kebanggaan yang luar biasa kepada orang-orang Korintus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, luar biasa. Jadi apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam pelayanan tampak jelas dari buahnya, dari hasil kerjanya. Dan hasil kerja yang tampak jelas ketika Paulus berkomunikasi dengan orang-orang Korintus adalah hasil pelayanan, buah dari pelayanan Paulus, ya jemaat Korintus itu sendiri autentik, tampak jelas. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak cakap, tapi pri kehidupan orang-orang Korintus itu sendiri menjadi catatan pelayanan dari Paulus yang tidak bisa dihapuskan oleh siapapun, tidak bisa dihapuskan oleh kekuatan-kekuatan manapun, karena memang hasilnya konkret. Dan orang-orang Korintus mengakui dan memang merasakan bagaimana sentuhan kasih sayang Allah yang dinyatakan kepada mereka mau melalui pelayanan Paulus, sehingga ketika orang lain berkata begini, begitu, dan seterusnya, itu tidak merisaukan Paulus, sebab memang Paulus mengatakan orang-orang Korintus adalah surat Kristus. Perubahan hidup dan praktik kehidupan orang-orang percaya yang melalui sentuhan pelayanan Paulus itu menjadi bukti yang konkret, bukti yang nyata bahwa Paulus memang betul-betul bekerja. Dan apa juga yang dilakukan oleh Paulus selama di Korintus, pada waktu dia memulai pelayanan, dia ketemu dengan Priscilla dan Aquila. Apa yang dikerjakannya, ia tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi dia bekerja membuat tenda, dan untuk itu dia membiayai pelayanannya dengan dan dari jualan tenda itu, atau membuat tenda dan jualan tenda itu. Kemudian Paulus beroleh penghasilan, dari situlah Paulus membiayai kehidupan pelayanannya. Wah, luar biasa. Jadi memang benar ya apa yang dilakukan oleh Paulus yang tercatat jelas oleh orang-orang Korintus, dan demikian juga buah pelayanan yang jelas, yaitu orang-orang Korintus sendiri yang percaya pada Yesus, dan kemudian mereka menghidupi imannya dan merupakan bangunan jemaat yang kokoh. Inilah yang menjadi bukti tanda. Ya, catatan ini tidak mungkin terhapus karena Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja, bukan dari tinta di atas kertas yang bisa terhapus, bahkan bisa hilang atau bisa dimakan ngengat dan sebagainya. Tetapi kehidupan orang-orang Korintus sendiri tidak akan pernah terhapus dari catatan, dari ingatan oleh kekuatan manapun, bahkan tidak lekang dimakan oleh waktu. Dan surat Korintus ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kerja pelayanan Paulus sungguh-sungguh luar biasa. Ia tanpa kenal lelah, dan juga ia tidak bosan-bosannya mengingatkan jemaat-jemaat yang dirintisnya, demikian juga termasuk orang-orang Korintus, hingga Paulus terus menjalin komunikasi, hubungan relasi yang hidup, yang positif
dengan setiap orang-orang yang dilayani. Korintus adalah buah pelayanan Paulus dan sekaligus menjadi surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh setiap orang, yang dengan sendirinya orang mengerti dan mengenali bahwa buah pelayanan Paulus itu konkret, nyata, dan autentik. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.